Baik, kalau orang beriman, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah istiqomah di jalan Allah, yang halal Bapak Ibu nikmati, yang haram Bapak Ibu tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang Bapak Ibu jauhi, lalu datang cobaan. Itu bukan berarti Allah tidak sayang pada kita, justru Allah sayang. Justru Allah SWT sayang, ya. Karena ini akan membersihkan sisa dosa kita. Kalau sudah bersih dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya di surga. Jadi di surga itu Bapak Ibu sekalian ada derajat yang kata para ulama, kita mungkin untuk mencapainya harus 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah, 100 tahun haji. Tapi umur kita cuma 60 atau 80. Bagaimana caranya kita bisa jangkau itu? Allah coba dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun penyakit, apalah ya, gula lah, penyakit inilah, rematik lah, segala macam. Itu dengan itu Allah naikkan derajat kita sampai ke istana yang tadinya kita tidak bisa jangkau dengan amal kita. Ini kalau orang beriman ya. Berarti ada dua hal, pembersihan sisa dosanya atau memang akan meninggikan derajat dia ya. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad yang kata Nabi SAW, terdapat dosa-dosa bagi orang beriman ya, yang tidak cukup dibersihkan dengan istighfar. Tapi Allah akan mencoba hamba itu, hamba mukmin, dengan ya, penyakit yang akan membersihkan dosa-dosanya. Jadi itu wajar ya, pembersihan dosa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, Allah akan terus menguji seorang mukmin di dirinya. Sakit, gangguan orang, dijelekkan lah. Ya, Bapak Ibu jangan menghayal, oh saya sudah jadi orang baik nih, pasti tidak ada lagi orang yang benci saya. Nah, dibenci sama orang. Ada orang yang hasut Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa bebas dari itu. Karena orang yang lebih baik dari kita, Nabi Muhammad SAW saja, banyak orang yang benci. Ya, di zaman beliau saja ada orang-orang munafik yang tidak suka dengan Nabi SAW. Ada. Bahkan pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Pimpinan orang munafik itu membenci Nabi SAW. Pernah difitnah rumah tangganya Nabi SAW, dikatakan Aisyah berzina radhiyallahu anha dengan Safwan dalam kisah ifk yang masyhur pada saat Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustaliq. Ya. Kemudian pernah mereka memfitnah Nabi SAW sengaja mengajak-ngajak orang pergi perang di musim panas. Ya, apalah Nabi Muhammad SAW mengambil harta tidak adil dari harta rampasan perang, banyak fitnah. Tapi Nabi SAW melalui. Berarti kalau Nabi SAW saja manusia terbaik dicoba, apalagi kita ya, apalagi kita ya. Jadi cobaan itu datang secara individu ya. Dan makin tinggi iman seseorang, makin tinggi cobaannya. Karena cobaan itu akan, tadi saya bilang, membersihkan sisa dosanya atau akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, kalau orang mukmin meninggal, maka akan keluar keringat di keningnya. Di sininya akan keringatan ya. Orang mukmin, dalam sebuah hadis sahih dikatakan. Dan itu ya, kata Allah SWT, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dan itu ya, karena rahmat Allah, rahmatku kepadanya, kata Allah SWT. Karena dosanya masih tertinggal, maka Allah berikan dia itu tadi. Jadi dia merasa kayak agak berat, keluar keringatnya, akhirnya membersihkan sisa dosanya. Sampai dia bertemu Allah, tidak lagi tersisa dosanya. Hadis tadi yang sebelumnya saya sebutkan juga begitu. Kata Nabi SAW, belum saya lanjutkan tadi hadisnya. Kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal sedikit pun dari dosanya. Jadi sudah biasa itu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau orang ya, di antara kita bukan anak-anak lagi, pasti pernah utangkan orang tidak dibayar. Pernah kan? Itu sudah umum, semua orang rasakan itu. Jadi kalau utangin orang, anggap sudah tidak kembali supaya tidak pusing gitu kan. Karena kadang-kadang kalau mereka mau datang pinjam, ngerengek-ngerengek, begitu kita nagih, kita yang merengek ya. Itu sudah umum. Jadi jangan berpikir tidak dicoba, tapi Allah akan coba. Tapi cobaan ini bisa kita lalui ya. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kapasitasnya, di atas kemampuannya.